Shalom, Betani Batam Community. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Ini hari yang ke-8, kita masih mempelajari tentang kegagalan. Bagaimana cara pandang Alkitab, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan demi kegagalan. Hari ini kita belajar, apa makna kegagalan bagi kita? Kegagalan menyadarkan kita tentang prioritas. Bapak Ibu, Tuhan izinkan sebuah kegagalan supaya kita belajar tentang skala prioritas. Barangkali selama ini, kenapa kita gagal, kita kurang meneliti dengan baik mana yang menjadi prioritas terutama. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama ada yang namanya penting, mendesak, penting, kurang mendesak, penting, dan tidak mendesak. Ada juga yang namanya tidak penting, mendesak, tidak penting, kurang mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak. Bapak Ibu, kita harus punya skala prioritas. Yang penting dan mendesaklah yang akan diutamakan. Nah, kadang-kadang, kenapa kita mengalami kegagalan? Karena kita gagal menyusun skala prioritas. Dengan demikian, kegagalan memberi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita untuk kita belajar mengerti apa sih prioritas yang paling utama dalam hidup ini. Kenapa kita gagal? Terlalu tinggi barangkali yang kita ingin capai. Terlalu tinggi pengharapan kita. Ingatlah, semakin tinggi pengharapan kita, semakin keras ketika kita jatuh dan rasa sakitnya lebih berat. Jadi seringkali, waktu kita mengalami kegagalan, kemungkinan besar kita gagal dalam membuat skala prioritas. Dengan begitu, melalui kegagalan, Bapak, Ibu, dan saya dipaksa untuk belajar, di-treat oleh Tuhan untuk belajar bagaimana membentuk atau membiasakan diri untuk tahu mana yang prioritas utama, mana yang kurang utama. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berhasil, mereka yang mengerti menyusun skala prioritas. Dan seringkali orang yang gagal adalah orang yang gagal dalam membuat skala prioritas. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini barangkali ada di antara kita merasa bahwa kita gagal, kita kok kurang sukses seperti orang lain, kita kok kurang berhasil baik dalam kerohanian, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam karir. Kita merasa bahwa kita gagal dan gagal terus. Mulailah belajar membangun sebuah kebiasaan, membuat peta jalan untuk keberhasilan. Yang paling penting di sana adalah skala prioritas. Kalau ditanya kepada saya, apa skala prioritas yang paling penting Pak John? Yang pertama-tama, pastikanlah yang kita mau raih adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Beberapa waktu lalu kita telah belajar apa itu keberhasilan, apa itu kesuksesan. Jika kita memprioritaskan yang paling penting ini sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, maka kita mengarahkan semua ke sana kemampuan dan daya kita, Bapak Ibu, maka keberhasilan dekat dengan kita. Tetapi kalau kita sekali lagi gagal membuat skala prioritas, maka kita dekat dengan kegagalan. Mari kita membuat diri kita menjadi orang yang tahu bagaimana menyusun itu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mulai hari ini, kalau engkau berdagang, apa skala prioritas dalam berdagang? Apakah tentang kejujuran, apakah tentang kebersihan, apakah tentang murah senyum? Mari kita melihat bersama-sama di mana skala prioritas yang paling penting dalam profesi kita masing-masing. Jika engkau seorang pelajar, ingatlah skala prioritasmu pasti adalah belajar. Itulah tanggung jawabmu terbesar. Karena itu jadikan belajar sebagai skala prioritas yang tertinggi. Karena memang di sanalah panggilanmu. Jika engkau seorang karyawan, skala prioritasmu adalah rajin di sana, punya inisiatif, dan lain sebagainya. Setiap kita bisa memikirkan dengan hati-hati, dengan teliti, cermat, dan dalam untuk kita bisa mengalami kelimpahan pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan dan bukan kegagalan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kegagalan supaya kita dibentuk untuk mulai belajar membuat skala prioritas. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sementara Bapak Ibu mengerjakan aktivitas kita masing-masing sepanjang hari ini, ingatlah apa yang kita pelajari, buatlah skala prioritas. Maka kita akan mengarah berjalan ke arah yang baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.